Next tadinya 10, 11, 12. Sebentar Pak, ngeheng. Kenapa laptop ketika kita butuhkan sangat ngeheng ya? Yang mana sih? Itu sampai 12 kan? Iya. Ini apa KW musik? Siapa yang upload Dania Clara Sinta Hansen ya? Iya. Masih ngehang Dani? Udah berganti slide-nya Pak. Sudah berganti seperti musim. Oke ya. Yang mana anggota dari kelompok 3 yaitu Uni Dania Clara Sinta Hansen, Uni Mutiara Raudatul Jannah, Uda Hairul Zikra Burhan, Uni Novia Lira Natasha, Uda Sandika Tribuana Putra, Uda Arif Rasta Perdana, Uda Dwiki Rahmat Fadila, Thomas Akram Ferdinand, dan saya sendiri Aulia Desafika Pohan. Next. Pegang lagi Dania. Iya Pak. Kacau lah tarik kembali. Kemarin laptop kamu keren nak? Pak, Ya, kalau ya. diganti aja yang share screen-nya jadi Tiara boleh Pak? Ya silakan. Boleh-boleh saja. Pak. Atau pakai saya bisa juga. Yalah pakai saya aja lah. Tengah lagi. Ya. Kalau saya bisa pula siapa yang mengendalikan si Aulia. Ayo sekarang keluar Anda dari sana. Nah, masuk itu saya screen-nya tolong keluarkan. Oh, dikeluarkan aja Pak. Baik Pak. Ya, saya aja lah. Nah, gitu. Jadi saya kasihkan remote-nya ini. Nah, ya. What happened sih? Yang mana cukup bagus yaitu yang pertama itu kegagalan dan kesalahan dalam sistem komputer, meningkatkan keandalan dan keamanan, ketergantungan resiko dan kemajuan serta studi kasus. Yang pertama itu kegagalan dan kesalahan pada sistem komputer yang akan dibacakan oleh Thomas. Kepada Thomas dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja. Itu gambaran umum. Nah, berikut ini adalah judul-judul dari contoh kesalahan yang ada pada sistem komputer. Yang mengakibatkan seperti sistem navigasi yang mengarahkan mobil ke sungai, kesalahan entry data matikan jutaan pagar Amerika Serikat, lalu kelemahan ditemukan pada perangkat lunak yang melacak bahan nuklir, lalu WRS komputer mengirim tagihan 68 juta US dollar pada seorang. Lalu software glitch yang membuat roda skuter tiba-tiba terbalik arah. Kemudian robot pembunuh pekerja. Lalu California menghancurkan sistem dukungan anak senilai 100 juta US dollar.
Lalu pria ditangkap 5 kali karena data komputer BI yang salah. Nah, sebagian besar aplikasi komputer seperti pelengkap lunak untuk sistem yang mengontrol jaringan komunikasi sangatlah kompleks, sehingga hampir tidak mungkin untuk menghasilkan program tanpa kesalahan. Misalnya, mesin pengolah kata mungkin salah memberi tanda hubung, lalu penempatan kata yang tidak pas, sehingga akan memberikan makna kata yang berbeda. Nah, sistem komputer memiliki banyak sekali penyebab kegagalan dan kesalahan. Misalnya, desain yang salah, implementasi yang ceroboh, pengguna yang ceroboh, atau kurang terlatih. Lalu pengguna yang tidak bertanggung jawab, lalu antarmuka pengguna yang buruk. Nah, karena kompleksitas sistem dari komputer ini, penting untuk kita ingat juga dan kita ikuti prosedur yang baik dan praktik secara profesional untuk pengembangan dan penggunaannya. Kadang-kadang tidak ada yang melakukan kesalahan yang jelas, akan tetapi kecelakaan tetap terjadi, seperti adanya pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat merugikan orang lain. Nah, masalah untuk individu. Dari gambaran umum tadi, terdapat beberapa kesalahan yang ditampilkan pada judul-judul tadi. Nah, adalah kesalahan yang terjadi dan konsekuensinya berdampak negatif pada orang-orang. Di ini juga merupakan contoh-contoh kesalahan yang merugikan individu. Pertama itu ada seorang wanita menerima tagihan listrik sebesar 6,3 juta ini dolar ya. Nah, lalu padahal jumlah yang sebenarnya adalah 63 dolar. Nah, penyebab terjadinya kesalahan ini yaitu adanya kesalahan input yang dilakukan oleh seseorang yang menggunakan sistem komputer baru. Lalu tingkat asuransi mobil seorang pria 101 tahun tiba-tiba menjadi 3 kali lipat. Memang penggolongan tarif ini tergantung pada usia, tapi program hanya menangani usia itu hingga 100 tahun saja. Sehingga sistem salah dalam mendeteksi pria ini dan sistem komputer ini mengklasifikasikan pria ini sebagai seorang remaja. Programmer dan pengguna sistem komputer dapat menghindari beberapa kesalahan ini. Misalnya, programmer dapat memasukkan tes untuk menentukan apakah jumlah tagihan berada di luar kisaran yang dapat diterima atau berubah secara signifikan dari tagihan sebelumnya. Dengan kata lain, karena program dapat mengandung kesalahan, sistem yang baik tentu memiliki ketentuan untuk memeriksa hasilnya. Nah, kesalahan ini mungkin lebih baik dicari tahu dulu sebelum merealisasikan penggunaan program sistem komputer agar permasalahan yang besar tidak terjadi. Setidaknya nanti walaupun ada masalah, paling cuma masalah kecil dan program ini biasanya dapat diperbaiki dengan cepat oleh programmer. Nah, banyak contoh kasus yang terjadi seperti tadi dan ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Pertama, itu ada populasi yang besar, misalnya banyak orang yang memiliki nama identik atau mirip, lalu pemrosesan otomatis tanpa bahasa Indonesia atau dengan menggunakan kekuatan atau terlalu percaya pada keakuratan data yang disimpan oleh komputer. Lalu kesalahan atau kecerobohan dalam mengentry data. Itu gagal memperbarui informasi dan memperbaiki kesalahan. Dan kurangnya pertanggungjawaban atas kesalahan. Nah, faktor pertama tadi tidak mungkin terelakkan karena ini adalah konteks di mana kita hidup. Lalu yang kedua adalah sebagian merupakan efek samping dari kecepatan dan kemampuan pemrosesan teknologi komputer. Tetapi kita dapat mengurangi dampak negatifnya dengan spesifikasi sistem yang lebih baik dan pelatihan pengguna. Lalu faktor ketiga, keempat, dan kelima tadi dapat terkendali sebagai individu, profesional, dan pembuat kebijakan jika hal-hal tersebut dapat dikelola dengan baik. Next. Baik, sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Thomas. Selanjutnya untuk topik kegagalan sistem akan dipresentasikan oleh Huda Zikri. Kepada Huda Zikri dipersilakan. Baiklah, selanjutnya bagian kegagalan sistem. Berbagai sistem seperti sistem komunikasi, listrik, medis, keuangan, dan lainnya bergantung pada sistem komputer. Namun sering terjadi kegagalan sistem yang dapat dilihat dalam beberapa contoh kasus berikut. Yang pertama itu masalah sistem voting yang terkait dengan pemilu presiden di Amerika Serikat. Lalu yang kedua masalah kemacetan bandara Denver, Hong Kong, dan Malaysia. Masalah sistem terbengkalai di Inggris.
dan masalah sistem yang diwariskan di Amerika Serikat. Lalu kesalahan yang terjadi, ada 2 alasan umum penyebab kegagalan sistem komputer tersebut. Di antaranya, pekerjaan yang mereka lakukan secara inherent terlalu sulit dan juga pekerjaan yang dilakukan dengan buruk. Pekerjaan yang buruk dapat dilihat pada banyak tahap, mulai dari desain dan implementasi sistem hingga manajemen dan penggunaan sistem. Berikut faktor lain yang menyebabkan kegagalan pada sistem komputer. Yang pertama yaitu pada bagian perancangan dan pengembangan, itu adalah perhatian yang tidak memadai terhadap potensi risiko keselamatan, interaksi dengan perangkat fisik yang tidak berfungsi seperti yang diharapkan, tidak cocokan perangkat lunak dan perangkat keras atau perangkat lunak aplikasi dan pengoperasian sistem. Lalu, tidak merencanakan dan merancang untuk masukan atau keadaan yang tidak terduga. Lalu, pengujian yang tidak memadai, terlalu percaya diri pada perangkat lunak, dan yang terakhir yaitu kecerobohan dari si pengguna itu sendiri. Next. Lalu pada bagian manajemen dan penggunaan, yaitu adalah kesalahan entry data, pelatihan pengguna yang tidak memadai, kesalahan dalam menafsirkan hasil atau keluaran, kegagalan untuk menjaga informasi dalam database tetap up to date, perencanaan yang tidak memadai untuk kegagalan dan tidak ada sistem atau prosedur cadangan. Lalu ada beberapa hal lain yang dapat menyebabkan kesalahan, yaitu kesalahpahaman, menyembunyikan masalah dan tanggapan yang tidak memadai untuk masalah yang dilaporkan. Lalu ada penyebab lain, insentif hukum yang tidak memadai untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yoda Zikri. Selanjutnya itu meningkatkan keadilan dan keamanan, yang mana materi meningkatkan keadilan dan keamanan akan dijelaskan oleh Uni Tasya. Kepada Uni Tasya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai meningkatkan keandalan dan keamanan. Kita harus menggunakan teknik rekayasa perangkat lunak yang baik di semua tahap pengembangan, termasuk spesifikasi, desain, implementasi, dokumentasi, dan pengujian. Ada rentang yang lebar antara pekerjaan yang buruk dan pekerjaan yang baik, seperti yang ada di hampir semua bidang. Profesional, baik programmer maupun manajer, memiliki sebuah tanggung jawab untuk mempelajari dan menggunakan teknik dan alat profesional yang tersedia, yang mengikuti prosedur dan pedoman yang ditetapkan dalam berbagai metode praktik profesional yang relevan. Di sini saya akan menjelaskan profesional teknik. Yang pertama, pengertian profesional terdiri atas 3 unsur, yaitu knowledge, skill, integrity, dan selanjutnya ketiga unsur tersebut dilandasi dengan iman yang teguh dan syukur, serta kesediaan untuk belajar terus-menerus. Menurut Abdul Rahim, bahwa profesionalisme biasanya dipahami sebagai kualitas yang wajib yang dipunyai setiap eksekutif yang baik, di mana di dalamnya terkandung beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang, serta kemahiran dalam peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi. Lalu yang kedua, punya ilmu dan pengetahuan serta kecerdasan dalam menganalisa suatu masalah, dan PK di dalam membaca situasi, cepat dan tepat, serta cermat dalam mengambil sebuah keputusan yang terbaik atas dasar kepekaan. Dan yang ketiga, punya sikap berorientasi ke hari depan, sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang dihadapinya. Lalu yang terakhir, mempunyai sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi, serta terbuka dan menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi dirinya dan perkembangan pribadinya. Selanjutnya, manajemen dan komunikasi. Para peneliti telah mengidentifikasi karakteristik HRO yang berkinerja sangat baik. Karakteristik ini dapat meningkatkan perangkat lunak dan sistem komputer baik dalam aplikasi kritis maupun kurang kritis.
Pakar manajemen menggunakan istilah organisasi dengan keandalan tinggi, HRO, di mana HRO ini merupakan sebuah organisasi keandalan tinggi yang beroperasi dalam aktivitas yang kompleks dan berisiko tinggi dan telah berhasil mencegah terjadinya bencana ataupun kecelakaan yang serius untuk waktu yang lama. HRO juga didefinisikan dalam hal kemampuan organisasi untuk mengelola sebuah risiko dengan sukses dan mempertahankan kinerja yang hampir bebas dari kesalahan dalam periode waktu yang lama. Keandalan yang tinggi digambarkan sebagai kondisi perhatian terus-menerus dalam suatu organisasi. Organisasi dengan keandalan tinggi memupuk ketahanan dan memprioritaskan keselamatan tanpa henti dengan tekanan kinerja lainnya. Lalu contoh HRO yang pertama yaitu ada industri reaktor nuklir, industri penerbangan, menara pengendali pesawat di airport, dan industri kimia berbahaya serta pemadaman kebakaran. Selanjutnya spesifikasi ini perusahaan melakukannya dengan baik dengan upaya yang ekstensif untuk mempelajari kebutuhan klien dan untuk memahami bagaimana klien akan menggunakan sebuah sistem. Pengembang perangkat lunak yang baik membantu klien lebih memahami tujuan dan persyaratan mereka sendiri yang mungkin tidak dapat diartikulasikan dengan baik oleh klien. Tahap perencanaan yang panjang memungkinkan untuk menemukan dan memodifikasi tujuan yang realistis. Selanjutnya, aplikasi penting keselamatan. Sebidang ilmu komputer yang fokus pada desain dan pengembangan perangkat lunak kritis terhadap keselamatan, pakar keamanan menekankan bahwa pengembang harus mendesain keamanan sejak awal. Ada teknis analisis bahaya yang membantu perancang sistem mengidentifikasi risiko dan melindunginya. Moderator yang masih selanjutnya. Yang tadi moderator, yang sebelumnya. Pakar keamanan menekankan bahwa pengembang harus mendesain keamanan sejak awal. Ada teknik analisis bahaya yang membantu perancang sistem mengidentifikasi risiko dan melindunginya. Insinyur perangkat lunak yang bekerja pada aplikasi yang kritis terhadap keselamatan harus memiliki pelatihan khusus. Pakar perangkat lunak, yaitu Nancy Leveson, menekankan bahwa dengan praktik teknis yang baik dan manajemen yang baik, Anda dapat mengembangkan sistem besar dengan benar. Satu pelajaran adalah bahwa sebagian besar kecelakaan bukanlah hasil dari prinsip ilmiah yang tidak diketahui, melainkan kegagalan untuk menerapkan praktik rekayasa standar yang terkenal. Nah, lalu terdapat antarmuka pengguna dan faktor manusia. Banyak prinsip yang dapat membantu membangun sistem yang lebih baik dan lebih aman. Kami mempertimbangkan beberapa aspek sistem penerbangan otomatis. Seorang ahli di bidang ini menekankan poin-poin di antaranya. Yang pertama, pengguna membutuhkan umpan balik untuk memahami apa yang dilakukan sistem saat ini. Ini merupakan sebuah yang kritis ketika pilot harus tiba-tiba mengambil alih jika otomatisasi gagal atau jika dia harus mematikannya karena alasan apapun. Salah satu contohnya adalah menggerakkan throttle seperti yang dilakukan throttle yang dioperasikan secara manual, meskipun gerakan tidak diperlukan saat sistem otomatis beroperasi. Yang kedua, sistem harus berperilaku seperti yang diharapkan oleh pengguna yang berpengalaman. Dan yang ketiga, beban kerja yang terlalu rendah bisa berbahaya. Jelas. Next. Nah, yang terakhir ada pengujian. Sulit untuk terlalu menekankan pentingnya pengujian perangkat lunak yang dirancang dengan baik dan memadai. Pengujian tidak sembarangan. Ada prinsip dan teknik untuk melakukan pekerjaan dengan baik.
Ada banyak kegagalan sistem komputer yang signifikan pada sistem yang bekerja sebelumnya yang terjadi setelah instalasi pembaruan atau peningkatan. Bahkan perubahan kecil membutuhkan pengujian menyeluruh. Sayangnya, banyak manajer pemrograman dan pengembang perangkat lunak yang sadar biasanya melihat pengujian sebagai kemewahan yang dapat diabaikan. Ini merupakan sebuah langkah yang tepat Anda lakukan untuk memenuhi tenggat waktu untuk menghemat uang. Salah satunya pengujian beta, yaitu merupakan tahap pengujian yang hampir final. Sekumpulan pelanggan atau anggota dan masyarakat yang dipilih menggunakan sistem yang lengkap dan mungkin telah teruji dengan baik di lingkungan di dunia nyata. Jadi ini adalah pengujian oleh pengguna biasa, bukan ahli perangkat lunak. Pengujian beta dapat mendeteksi keterbatasan perangkat lunak dan bug yang terlewatkan oleh perancang, pemrograman, dan penguji. Ini juga dapat mengungkap aspek antarmuka pengguna yang membingungkan. Kebutuhan akan perangkat keras yang lebih tangguh, masalah yang terjadi saat berinteraksi dengan sistem lain, atau saat menjalankan program baru di komputer lama, dan banyak jenis masalah lainnya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Natasha. Selanjutnya itu mengenai kepercayaan terhadap manusia atau sistem komputer yang akan dijelaskan oleh Uda Dika. Kepada Uda Dika dipersilakan. Percaya terhadap manusia atau sistem komputer. Di sini terdapat traffic collision avoidance system atau TCAS, itu mendeteksi potensi tabrakan di udara dari dua pesawat dan mengarahkan pilot untuk menghindari satu sama lain. Komputer di beberapa pesawat mencegah tindakan tertentu bahkan jika pilot mencobanya, misalnya membelokkan pada sudut yang sangat curam. Beberapa orang keberatan dengan alasan bahwa pilot harus memiliki kendali penuh jika tindakan yang tidak biasa diperlukan dalam keadaan darurat. Berdasarkan statistik kecelakaan, beberapa maskapai penerbangan percaya sebaliknya, bahwa pencegahan pilot melakukan sesuatu hal yang bodoh dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada membiarkan mereka melakukan sesuatu yang berani dan heroik. Tetapi di luar batasan program, dalam kasus yang sangat jarang di mana mungkin diperlukan. Next. Langsung. Next. Udah suruh lanjut sama Bapak, udah langsung ke. Jadi kita bahas satu sini aja yang kali ketiga. Ini. Gimana? Langsung dilanjut ke sini aja, udah kata Bapak yang dari bagian unidanya. Oke. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Uda Dika. Selanjutnya untuk ketergantungan risiko dan perkembangan teknologi akan dijelaskan oleh unidanya. Kepada unidanya dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan pertama-tama itu tentang ketergantungan terhadap komputer. Jadi komputer dan smartphone ini merupakan alat teknologi yang bisa mengurangi kebutuhan akan pekerjaan fisik yang berat. Tapi pada saat yang sama, kita cenderung bergantung pada teknologi tersebut, sehingga merupakan metode lama dalam melakukan satu tugas. Jadi pada saat teknologi tersebut rusak, pekerjaan tidak dapat dilanjutkan hingga ada yang memperbaikinya. Hal ini memunculkan berbagai kerugian. Misalnya, satu perusahaan mungkin saja kehilangan sejumlah besar uang dan bahkan kerusakan teknologi dapat memunculkan bahaya atau kematian bagi sebagian orang. Next. Beberapa kesalahpahaman terhadap ketergantungan pada komputer dapat berasal dari pemahaman yang buruk terhadap peran risiko, tidak bisa membedakan antara ketergantungan dengan penggunaan, lalu cenderung menyalahkan komputer atas kegagalan yang terjadi. Kegagalan sendiri dapat muncul dikarenakan pelepasan tanggung jawab atau ketidaktahuan atas teknologi yang digunakan. Kegagalan yang diakibatkan oleh suatu desain sistem memiliki celah kegagalan dalam suatu komponennya, yang dapat menyebabkan kerusakan besar, tetapi suatu bisnis, lembaga pemerintah ataupun organisasi tidak membuat rencana untuk menangani kegagalan sistem tersebut.
Selanjutnya itu resiko dan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di bidang komputer berkembang dengan sangat pesat, mulai dari kemajuan di bidang kos, dari komputer, arsitektur komputer yang dikenal sebagai client server, penampilan yang membuat teknologi informasi semakin mudah digunakan, media penyimpanannya yang berkapasitas lebih besar dan lebih dapat diandalkan, kemajuan di bidang artifisial, hingga penampilan secara fisiknya semakin kecil dan portable. Akan tetapi, seiring alat dan teknologi yang digunakan ini menjadi lebih kompleks dan lebih saling terhubung, jumlah kerusakannya menjadi meningkat, yang mana terkadang berujung pada peristiwa yang tragis. Sebagian besar teknologi yang baru diciptakan itu dalam masa pengembangannya tidak terlalu aman. Contohnya, pada saat insinyur yang mengembangkan otomobil, merancang bagian depan otomobil untuk menjadi sangat kaku. Tetapi karena hal itu orang-orang meninggal dan menderita luka serius karena rangka itu mentransmisikan kekuatan tabrakan pada pengendaranya. Sekian yang saya presentasikan, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Unidanya. Selanjutnya itu studi kasus. Di sini studi kasusnya ada dua. Studi kasus yang pertama akan dijelaskan oleh Uda Wiki. Kepada Uda dipersilakan. Tunggu. Studi kasusnya ada dua? Iya, Pak. Sudah satu aja dulu. Sampai satu aja. Yang smartphone aja. Mana lebih menarik rasanya smartphone atau yang sosial media dan yang pertama aja, pertamanya. Kepada Uda Wiki dipersilakan. Baiklah, untuk studi kasusnya yang pertama ada ketergantungan seseorang terhadap sosial media dan smartphone. Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman yang semakin modern, cara berkomunikasi antar individu juga mengalami perubahan. Sekarang ini, orang tidak lagi harus bertemu dengan lawan bicara untuk menyampaikan pesan karena alat komunikasi seperti ponsel maupun smartphone menjadi perangkat yang mampu mengantarkan pesan tersebut dalam hitungan detik. Kehadiran media baru seperti internet, smartphone, atau gadget tersebut seakan menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat modern, di mana kemudahan yang ditawarkan jauh lebih banyak daripada menyadari atas kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan seperti fenomena pubbing. Next. Pubbing merupakan singkatan dari phone dan snubbing yang digunakan untuk menunjukkan sikap menyakiti lawan bicara dengan menggunakan smartphone yang berlebihan. Realitas ini tentunya tidak bisa dihindari oleh masyarakat modern yang tinggal di perkotaan. Hal ini dilatar belakangi oleh ketergantungan seseorang terhadap smartphone dan menimbulkan kecemasan berlebihan jika tidak menggunakan perangkat tersebut. Tanpa disadari, seseorang sering melakukan pubbing terhadap orang lain, tapi mereka juga merasa terganggu jika orang lain melakukan hal serupa. Pubbing ini merupakan salah satu contoh ketergantungan seseorang terhadap sosial media dan smartphone, yang mana seseorang akan sangat merasa smartphone lebih penting dari hal lainnya, sehingga tanpa mereka sadari, mereka dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman dengan perilaku mereka. Next. Oke, penelitiannya untuk metode penelitian, data primer melalui polling dari sampel penelitian untuk mengetahui sikap, perilaku, kepercayaan, dan hubungan antara parameter yang ada. Yang kedua ada karakteristik tentang penggunaan aktif smartphone kelahiran 1980 sampai 2010 yang ada di Kota Semarang. Yang ketiga, sampel adalah mahasiswa atau mahasiswi Mikom Undip usia 21 sampai 30 tahun dengan jumlah sebanyak 60 orang. Dan didapatkan 50 data sampel yang dinilai baik. Oke, baiklah. Saya kembalikan pada moderator.
Moderator, apalagi moderator? Nggak bisa ya? Bisa. Ya. Baik, selanjutnya untuk hasil penelitian akan dijelaskan oleh Uni Tiara. Kepada Uni Tiara dipersilakan. Selanjutnya mengenai hasil penelitian dari kasus yang disebutkan tadi, itu mengenai ketergantungan seseorang terhadap sosial media dan smartphone. Di sini tadi menggunakan penggunaan dari metode penelitiannya adalah menggunakan form untuk mendapatkan datanya. Maka untuk data pertama yaitu adalah mengenai saluran yang digunakan. Komunikasi tetap langsung didapatkan lebih rendah nilai sertifikatnya daripada komunikasi dengan di smartphone. Ini membuktikan bahwa teknologi mampu menggantikan cara atau media komunikasi seseorang pada saat ini. Kemudian untuk yang kedua adalah mengenai reversibilitas ketinggalan, yaitu datanya didapatkan bahwa meninggalkan dompet itu lebih dipilih seseorang di sampel ini daripada meninggalkan smartphone. Ini menyatakan bahwa saat ini smartphone itu dinilai sangat berharga karena banyak yang dapat dilakukan dengan smartphone tersebut. Walaupun smartphone tinggal misalnya, tapi kita tetap mempunyai banking dan lain-lain misalnya, tetap juga bisa menggunakan uang. Kemudian selanjutnya adalah intensitas penggunaan dari smartphone itu sendiri. Setengah responden menyatakan bahwa intensitas penggunaannya itu lebih dari 20 kali. Dan ini dinyatakan bahwa penggunaan smartphone itu sangat tinggi karena dapat melakukan berbagai kegiatan dengan adanya aplikasi yang kemudian data yang keempat adalah perasaan cemas, yaitu responden menyatakan bahwa lebih dari setengah responden merasakan kecemasan. Ini efek penggunaan smartphone ini tinggi karena jika tidak menggunakannya maka seseorang akan merasa ada yang kurang gitu. Jadi tingkat kecemasan dari responden tinggi ketika tidak menggunakan smartphone. Kemudian next. Data keempat yaitu didapatkan mengenai pubbing. Responden pernah melakukan atau pernah sebagai korban dari pubbing itu sendiri. Penggunaan smartphone saat ini berpengaruh pada hubungan pengguna dengan lingkungannya. Misalnya saat ngumpul dengan orang di dunia nyata, maka terjadilah pubbing itu, di mana responden pernah melakukannya dan pernah menjadi korban dari pubbing itu sendiri. Kemudian next. Kemudian dari pubbing itu sendiri meminta kejadian pubbing itu untuk meminta izin ke lawan bicara itu lebih dari setengah responden tidak meminta izin terlebih dahulu, sehingga pubbing ini dianggap suatu hal yang spontan. Misalnya ketika kita dapat chat masuk, kita langsung cek HP kita tanpa perlu kita bilang dulu maaf ada yang ngechat atau lagi ada yang menghubungi, tapi kita spontan saja sehingga orang-orang yang di dunia nyata yang berhubungan dengan kita saat itu merasa terabaikan gitu. Kemudian next yang ketiga itu alasan melakukan pubbing. Di sini didapatkan bahwa datanya itu seperti yang tadi dijelaskan, alasannya adalah terbanyak karena menerima panggilan, membuka chat atau sosmed dan merasa bosan dalam pembicaraan tersebut. Sehingga pubbing ini dilakukan dengan alasan yang mendesak menurut responden. Kemudian next, perasaan terganggu, di mana responden merasa terganggu jika mengalami pubbing itu. Pubbing cenderung memberikan dampak negatif terhadap lingkungan nyatanya karena dianggap menyepelekan lawan bicaranya. Nah, mungkin demikian untuk hasil dari penelitian dari studi kasus pertama. Dikembalikan kepada moderator. Ya, sebelum langsung. Udah. Ya. Ya, studi kasus sudah selesai. Pembahasannya. Udah, nggak usah pembahasannya. Selanjutnya untuk pembahasannya akan dijelaskan oleh Uda Aris Madodari. Satu slide aja.
Baik, terima kasih moderator. Kita akan membahas tentang studi kasus. Itu ketergantungan terhadap teknologi itu. Dari penelitian dapat kita lihat bahwa ketergantungan terhadap smartphone itu lebih dari 50%. Banyak orang yang cemas ketika smartphone mereka tinggal dibandingkan mereka meninggalkan dompet. Dan smartphone membuat lebih dari 50% individu yang disurvei lebih menyenangi komunikasi tidak langsung, sehingga smartphone berpengaruh langsung pada lingkungan hidup mereka. Aktivitas yang dapat dilakukan orang-orang menggunakan smartphone itu sangat beragam, namun kebanyakan tidak lepas dari penggunaan sosial media. Banyak individu yang merasa cemas dan takut tertinggal ketika tidak menggunakan sosial media. Hal ini mungkin terjadi karena adanya beragam sosial media muncul dan meningkatnya penggunaan sosial media. Mungkin pembahasan sosial media ini berada pada studi kasus yang kedua. Lalu selanjutnya ketergantungan atas smartphone dan sosial media ini bisa kita simpulkan bahwa bisa kita lihat itu sebagian besar orang sudah dalam status ketergantungan. Namun ada baiknya ini dikendalikan dan diimbangi antara aktivitas dunia nyata dan dunia maya. Namun bukan berarti aktivitas smartphone dan sosial media itu harus ditinggalkan sepenuhnya. Namun kita harus memikirkan keseimbangan pola aktivitas. Karena ada juga orang yang menggunakan dua hal tersebut untuk kesempatan seperti kerja, dan ada juga yang untuk hanya hiburan saja. Jadi alangkah baiknya waktu penggunaan dibatasi dan diimbangi sehingga kegiatan kita lebih produktif. Halo moderator. Mungkin itu saja pembahasannya. Saya kembalikan kepada moderator. Coba bersuara dulu ke sana. Konser nggak? Halo, cek suara kami dengar nggak? Kedengaran, Pak. Oke, tadi jaringan. Ya, ada ya. Itu saja materi dari kelompok kami. Jika ada Udi dan rekan-rekan yang ingin bertanya mengenai materi kelompok kami, dipersilahkan. Tunggu. Oke, terima kasih. Kalau pada kelompok 3, sebelum teman-teman bertanya, saya pengen bertanya dulu. Apa-apa kan? Nah, pertanyaannya ini. Saya slide yang ini nih, nomor 3 ini. Ini judul Anda adalah ketergantungan, resiko, dan kemajuan teknologi. Nah, kira-kira kenapa Anda membahas kegagalan dan kesalahan dalam sistem komputer? Terus yang kedua, meningkatkan keandalan dan keamanan. Kenapa nggak langsung bahas saja ketergantungan, risiko, dan kemajuan teknologi? Ya, saya pun bingung. Ini kok mana lah inti pembahasannya ya? Gitu saya tadi itu di belakang dulu kan. Kemana nih kita bahas risiko ketergantungan? Kalau dibahasnya ketergantungan kita sama smartphone, oke. Ini kenapa kelompok tuh tanya dulu ya, kenapa mereka bahas ini? Apa alasannya? Kenapa tidak langsung nomor 3? Langsung jawab nggak apa-apa. Mau jawab dulu atau gimana? Itu kemarin biar dapat aja Pak semuanya, soalnya banyak kan anggotanya. Terus dibahas dulu topik yang berkaitan dengan kemajuan itu Pak, makanya dibahas yang tentang kegagalan dan kesalahan itu Pak. Apa hubungannya gitu? Itu kelompok kami mengutip dari buku gitu Pak. Satu subbab itu Pak. Terus? Ya kami bikin kesini. Enggak, iya apa hubungannya kegagalan dan kesalahan
dalam sistem komputer dengan ketergantungan risiko dan kemajuan teknologi gitu. Karena sebelumnya karena di ketergantungan itu kita membahas teknologi kan Pak, makanya dibahas dulu kegagalan dan kesalahan pada sistem komputer. Harusnya nggak usah dibahas yang ini, perbanyak aja di ketergantungan risiko dan kemajuannya. Kalaupun banyak anggota sebanyak ini ya udah perbanyak sumber dari ketergantungan risiko dan kemajuan. Saya bingung, bahwasanya ini kok keamanan komputer gitu kan, hacker kan ada gitu-gitu ya, kegagalan sistem tadi saya lihat bahasanya apa ya, mohon maaf nggak ada kaitan gitu. Kecuali kalau Anda kan banyak anggota nih, ketergantungan tuh apa sih ketergantungan secara umum, ketergantungan dengan komputer, dengan gadget, dengan medsos, banyak itu dibahas nanti itu ya. Resikonya apa, bagaimana menanggulangi resikonya, bagaimana meminimalisir resiko, bahkan bagaimana menghilangkan resiko, itu bisa dibahas tuh. Teknologinya, kemajuan teknologi, bagaimana kemajuan teknologi hari ini perbedaan dengan yang kemarin, misalnya gitu. 5 tahun lagi apa judulnya? Ya, kemajuan teknologi itu harusnya Vision buat lama. Jadi yang 1-2 ini nggak usah. Jadi kalau ada seperti ini tugas makalah dari mata kuliah apapun saja, ya udah apa yang Anda dikasih apa gitu. Anda dikasih materi itu tentang apa. Jadi itu walaupun banyak anggotanya diperdalam, itu semakin banyak anggota semakin bagus kan. Bisa Anda memperdalam. Tunggu tak, dari PS ya, tunggu dulu. Saya pun baru ingat ke sini. Maka saya buka. Oke, mana dia? Kegagalan, oh memang ini ya. Sip. Berarti saya apa? Maaf. Baik. Berarti di FPS ada pembahasan tentang kegagalan dan kesalahan sistem komputer, meningkatkan keadaan komputer. Nah, tapi setelah itu diperdalam lah bahasanya ya, yang ketergantungan risiko dan kemajuannya, daripada banyak pertanyaan. Ya, saya baru ingat, makanya sebelum Putih ngomong saya sudah buka RPS gitu kan. Ternyata di RPS ini ada, mohon maaf karena ada saya bilang alasan Bapak. Nah ini kan RPS yang apa kemarin Bu Afrianti yang saya RPS yang lain saya buat karena kami RPS itu berbagi kemarin. Oke, good. Berarti jawabannya di RPS ada apa? Selesai itu. Ya. Ya, tapi ada satu pertanyaan saya nih. Tadi siapa yang ngomong tuh ya? Tadi ada kegagalan sistem di Amerika, di Eropa, di Indonesia seperti apa? Ada nggak? Di Indonesia. Jadi kalau kita nulis, kalau kita itu nanti topiknya ke ada dunia, misalnya kita lihat di Australia, di Singapura, Amerika, Cina misalkan. Tapi kita lihat juga di Indonesia seperti apa. Jangan negara luar aja, karena kita tinggal di Indonesia. Misalkan persentasi ketergantungan teknologi manusia, ketergantungan manusia terhadap teknologi di dunia. Misalkan di Amerika berapa persen, di sini berapa, Indonesia pun harus dimasukin. Tadi saya lihat tidak ada Indonesianya, kegagalan sistem. Kayak di Amerika tadi yang polling presiden kan, dan Indonesia seperti apa? Lebih parah atau gimana gitu? Kalau nggak ada berarti kan keren negara kita kan, nggak ada kegagalan sistem kan? Nah itu. Oke, saya kembalikan ke moderator seperti mahasiswa.
Terima kasih kepada Bapak atas kritik dan sarannya. Ya. Dan saya maaf ya kritik salah. Ya, Ya. Baca harus gitu, kalau salah yang salah, jangan katakan benar. Baik, saya buka lagi sesi tanya jawab kepada Uda, Uni, dan rekan-rekan. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok kami? Banyak pertanyaan. Ini ketergantungan terhadap teknologi, ini ketergantungan aja lah. Banyak tuh pertanyaan. Asik pembahasan sebenarnya. Ini pembahasan yang asik di sini. Gimana tuh? Aduh, salah lagi ini, ya Allah. Saya kenapa nih? Nah, kita ketergantungan terhadap teknologi informasi, ketergantungan gadget masuk nggak dia? Ya. Ini udah ngumpul nih, nongki yuk gitu kan, gitu ngajak kalian cewek. Kalau cowok kan, hey bro, nongki yuk, ayo, kaget gitu. Kalau saya, halo, nongki yuk, yuk, nah gitu. Udah nongkrong nih ya, sibuk dengan HP sendiri masing-masing kan? Apa yang di WA? Ini Alia, ini Putih, ini siapa? Siapa namanya tadi? Dia Cinta, ini si Fadila. Alia ini lagi sibuk masing-masing kan. Yang Alia ini nge-WA si Putih. Si Cinta tuh tempang ya lipstiknya. Gitu kan? Ini gitu juga. Tengoklah jilbabnya nggak lurus. Itu kan kerja kalau si cewek kalau ngumpul nggak? Iya nggak? Kasih punya HP masing-masing. Enggak ya? Jadi ngapain gini? Kan sudah dulu. Hah? Apa? Ada juga loh, saya nongkrong. Saya kan nongkrong juga. Berarti Bapak yang gitu, bukan? Enggak, kalau kami saya nongkrong. Jadi kami tuh kalau saya sama istri sama anak ya, kami tuh yang kami gunjingin, tidak boleh gunjing soalnya. Enggak, bukan. Yang kami perhatiin tuh orang di sebelah, di meja sebelah. Tengok tuh ha. Ya nauzubillah ya, saya seperti itu. Dia sekeluarga tapi sibuk dengan ini kan. Nah, tengok tuh, kita jangan seperti itu. Gitu, introspeksi. Jadi kan untuk anak. Kadang-kadang ada orang tuh udah nongkrong dia sibuk dengan ini. Bahkan ada satu kafe nggak ada wifi-nya. Kenapa nggak ada wifi? Biar orang nggak sibuk sama HP. Ada juga yang kafe ditaruh di keranjang HP masing-masing kan. Jadi di dalam tuh tidak ada gadget, no gadget. Ada juga kafe gitu tuh. Nah kebanyakan orang seperti itu. Itu akibat apa itu? Kok pertanyaan saya lagi yang lain deh. Itu salah satu contoh pertanyaan. Nah itu contoh mungkin ya. Kan ada juga tuh cewek kan bisa gitu kan. Supaya nggak dengar sama si orang depannya, pakai WA. Saya mikirnya gitu. Kalau saya misal sama istri sama anak, terus saya hindari yang ini. Pokoknya udah duduk, ini taruh. Atau simpan di kantong atau di tas. Ya percuma kita jarang-jarang ngumpul gitu kan. Sudah ngumpul sibuk dengan ini lagi. Yang dihubungi siapa? Orang yang jauh di sana, orang dekat ada diomongin kan. Nah manusia gitu, dia lebih senang berteman dunia maya dibandingkan dunia nyata kan. Oke, yuk. Masalah anak bisa juga tuh. Anak zaman alfa sekarang kan tengok tuh kan baru lahirnya sudah ada status di Facebook. Generasi alfa kan? Apalagi? Nah, tadi ada pertanyaan juga di pas sebelah. Filter kecantikan di HP-nya kan ada tuh kan? Filter apa namanya itu? Kalau dulu 360 kan?
Anda kalau tanpa itu mau foto-foto nggak? Hah? Ya, kenapa itu gimana cara nguranginnya itu? Iya, tapi kan kalau AP-nya nggak keren kan tidak selebay itu moto kan? Ya, itu karena ada filter-filter itu. Atau di gelap-gelapan ada foto-foto juga nggak? Nggak kelihatan, Pak. Cuma kan? Tuh bagaimana menanggulangi resikonya. Ayo, nggak ada, saya aja pendengar. Kalau nggak ada, ini sudah 40. Ah, 2, Fatia sama ini. Tergantung ini yang punya tempat nih. Kepada Uni Fatia. Uni Fatia dipersilakan. Satu orang dari kelompok 3 jadi notulen ya, jangan siapa pula si Alia tidak boleh apa. Hah? Aulia. Alia satu lagi ada. Aulia Pohan. Jadi tolong yang Danalia Hansen sama yang lain itu siapa satu orang dari notulen. Oke, Fatia silakan Fatia. Ya baik. Terima kasih Bapak bertanya. Jadi saya itu nggak tahu deh kurang lebih cocok atau enggak sama materi kalian, cuman saya mau nanya aja kayak gini. Misalnya kan sekarang kemajuan teknologi nih, bisa kita lihat kalau anak-anak kecil bahkan kayak umur 2-3 tahun tuh udah dikasih HP kan. Nah menurut kalian gimana sih dampak dengan diberikannya HP tersebut pada anak-anak di bawah 5 tahun atas dengan perkembangan misalnya kayak kepintaran, terus juga kreativitas anak-anak tersebut gitu loh, dibandingkan dengan kayak generasi kita sebelumnya yang zaman kita kecil kan nggak dikasih teknologi seperti itu. Sekian kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih kepada Universitas atas pertanyaannya. Lanjut kepada Uni Sinta Ariandini. Baiklah, terima kasih moderator. Dengar nggak suara Sinta? Atau duduk sini Sinta? Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang saya tanyakan tadi tentang penjelasan tentang studi kasusnya. Nah, di situ ada kata-kata alangkah baiknya untuk dibatasi waktu penggunaan sehingga kegiatan lebih produktif. Nah, sementara bagaimana pendapat kelompok penyaji tentang influencer yang lebih produktif di sosial media dan menggunakan gadget? Karena pekerjaannya itu di teknologi gitu. Bukan influencer aja sih, banyak beberapa orang yang bekerja makan lebih produktif lewat teknologi. Bagaimana tanggapan kelompok ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Segitu aja lah. Ya, udah cukup waktu nanti. Boleh langsung jawab. Silakan. Baik, untuk pertanyaan Uni Sinta telah langsung dijawab oleh Uda Arif Praska. Uda Arif dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Sangat jelas. Baik, Pak. Pertanyaan Cinta tadi itu ya, penggunaannya itu dibatasi kan biar lebih produktif. Terus kalau orang seperti influencer atau yang lain kan itu memang kegiatannya full di situ. Untuk penjelasan yang tadi itu tadi ada satu kalimat yang juga saya sampaikan, itu bukan berarti dihilangkan, bukan berarti aktivitas di sosial media itu dihilangkan, karena ada orang-orang yang bekerja di bagian itu sendiri, seperti yang contohnya tadi tidak sempat saya sebutkan karena juga mengingat waktu. Jadi maksud dari untuk dibatasi yang lebih produktif itu merujuk kepada orang-orang awam.
seperti kita mahasiswa ataupun seperti masyarakat umum yang memakai smartphone dan sosial media itu untuk hiburan atau untuk refreshing. Namun untuk orang yang bekerja yang full menggunakan smartphone dan sosial media itu sendiri, sebenarnya mereka juga mengimbangi bagaimana mereka menggunakan gadget dan bagaimana mereka berinteraksi. Karena jika kita melihat influencer-influencer seperti saya ambil contoh beberapa fotografer, itu kebanyakan dari mereka itu setiap kegiatan mereka akan memposting di sosial media. Itu berguna untuk membangun portofolio mereka. Namun mereka juga menyediakan waktu di mana mereka tidak menggunakan gadget, di mana mereka berkumpul dengan teman-temannya. Dan jika pun mereka menggunakan gadget itu cukup sebagai update, oh mereka lagi di sini. Cuman begitu. Jadi cuman hanya untuk sekedar membangun feed sosial media saja. Setelah itu mereka ya quality time dengan teman-temannya. Jadi meskipun orang tersebut aktivitasnya bisa dikatakan 80% menggunakan gadget, tapi mereka juga mengimbangi. Jadi mereka itu lebih fresh dan mereka lebih dapat berinteraksi dengan teman-temannya untuk membuka inspirasi sehingga mereka juga lebih produktif. Mungkin itu maksudnya. Apakah penjelasannya dapat dipengerti, Sinta? Baik, terima kasih ya Arif atas penjelasannya. Penjelasannya dapat saya. Oke, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Uda Arif dan Uni Sinta. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Uni Fatia, yaitu pertanyaannya sekarang kan teknologi sudah berkembang. Menurut kelompok 3, apa dampak diberikannya HP kepada anak-anak umur di bawah 5 tahun dengan perkembangan dan kreativitas anak tersebut dibandingkan dengan generasi yang kecilnya tidak memiliki HP. Di sini pendapat Aulia pribadi, jika anak-anak di bawah umur 5 tahun diberikan HP dengan alasan agar dia dapat berkembang dengan melihat hal-hal yang mengedukasi di dalam teknologi tersebut, Aulia berpendapat itu sah-sah saja jika waktunya itu tidak melebihi batas yang ditentukan gitu. Misalnya seperti kemarin pernah berdiskusi dengan Bapak bahwa anak kecil itu kalau terus-terusan dikasih HP gitu kayak nge-scroll gitu, dia nanti matanya bisa juling gitu. Jadi menurut saya perkembangan anak yang dulu generasi HP dengan sekarang tuh jelas jauh berbeda gitu. Untuk kreativitasnya juga dihitung juga berbeda karena anak-anak yang dulunya tidak yang waktu kecilnya tidak menggunakan HP itu bisa kreatif kok, bisa otaknya itu bisa berkembang itu melalui apa yang dia dapat di lingkungan gitu, tergantung dari bagaimana orang tua mengasuh anak-anak tersebut gitu. Gimana nih, apakah jelas? Sudah cukup jelas, terima kasih. Terima kasih. Berarti ada anak? Enggak sih Pak, cuman kan ngelihat adik-adik sepupu gitu loh Pak. Kok mereka masih kecil-kecil lah dikasih HP. Terus juga kayak anak-anaknya jadi agak cuek gitu. Iya. Apalagi kalau ada megang HP kan diajak ngomong tuh bener-bener enggak fokus gitu loh Pak. Itu sih. Berarti itu positif negatif? Negatif sih Pak. Salah satunya ya. Sip. Pernah saya bilang gitu. Kapan saya bilang? Kemarin waktu kita bahas topik yang apa? Iya Pak. Yang bahas teknologi juga yang bahas penjelasannya ke anak-anak. Iya Pak. Pernah ya? Yalah, saya kira belum pernah. Udah. Pertanyaan si Jeffrey tadi? Belum ya? Nggak ada ya? Ya udah, itu aja lah. Mau habis. Selesai. Saya 10 menit waktu saya. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok lain dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam proses menjawab pertanyaannya.
Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Ayo. Keren. Yang di rumah pelit aplaus, cuma Novia aja aplaus dirinya sendiri, yang lain pelit, tidak mau tepuk tangan. Mana dia? Gitu dong. Tapi ini orang-orang itu aja ya, tidak ada kelompok lain yang memberikan apa. Oke, tadi pertanyaan saya tidak terjawab. Yang mana saya menanyakan ini. Ini kan di Amerika, di Denver, Hong Kong, dan Malaysia, ada di Inggris, di Amerika. Nah, saya minta di Indonesianya seperti apa, ya kan? Apa? Ada jawabannya? Yang mana? Kegagalannya mana? Kalau menurut saya pribadi, kegagalan sistem di Indonesia ini cukup banyak sekali, Pak. Banyak. Kita bisa lihat data-data yang bocor itu banyak sekali, itu termasuk dari kegagalan sistem itu, Pak. Jadi kalau kayak misalnya kartu vaksin kemarin kan Pak, itu termasuk kegagalan dari sistem atau ya Pak? Ya. Bocoran data itu udah hal yang sangat sering terjadi di Indonesia. Kalau iktp kegagalan juga nggak tuh ya? Iya. Why? Iya, tidak. Sistem itu dibangun, teknologi itu dibangun untuk apa coba? Mempermudah, mempercepat, lebih efisien, lebih efektif. Nah, kalau ada membangun sebuah teknologi, sistem lah, misalkan atau software lah, rupanya software itu membuat lambat pekerjaan orang lain, berarti sistem Anda itu salah. Kalau iktp kan, itu gagal atau enggak tuh? Dulu ketika kita ngurus belum iktp, seminggu selesai ya kan? Sekarang 30 hari selesai. 60 hari ya? Berapa hari itu? Berapa hari itu? Berapa hari itu? Ya harinya berapa loh? 185, 180. ...30 hari. Kalau yang KTP biasa belum punya dulu ya. Ya itu. Orang dulu ngurus KTP tanpa I itu 1 minggu. Sekarang iktp 30 hari. Berarti bagus sistemnya dong. Ada beberapa isu-isu gitu kan Pak, dia bisa cepat kalau dia bayarnya oke gitu Pak. Ya sistemnya salah juga, gagal juga sistemnya kan. Harusnya kalau memang bayar itu sistem sesuatu yang bagus itu tersistem. Jadi sistem itu memang salah. Seperti yang saya bilang, beda teknopreneur, beda pengusaha sama beda usaha kan, itu kan karena mereka ada sistem yang membedakan mereka. Sistem itulah membuat suatu itu terorganisasi jadinya kan. Nah, ya itu tadi sebenarnya bagus iktp. Hari mah kalau ngurus iktp 30 hari, hitungannya hari. Kalau non iktp seminggu. Mana lebih cepat hari pada minggu? Lebih cepat hari lah. Oh iya. Berarti kan ada kesalahan ya. Nah itu mungkin Iqbal merasakan sebulan, mungkin tidak merasakan ya. Saya pun gitu juga. Saya pun ngurus iktp itu juga lama. Teman-teman yang lain di sini pun 6 bulan. Kalau mungkin nggak merasakan ya yang KTP tanpa I ya. Saya dulu lupa lah. Saya waktu waktu umur 17 tahun itu saya sudah pakai KTP tanda. Tapi ada praktisi IT, terus dia akademisi, dosen juga, reviewer jurnal juga, seorang peneliti juga, punya entrepreneur juga, namanya Pak Satrio Wahono. Saya pernah mengikuti webinar beliau.
Itu tentang, saya lupa lah materinya apa. Jelas salah satunya bahas sistem gitu. Jadi iktp itu gagal sebenarnya, sistemnya salah. Karena dulu bapak tuh kan orang sudah tua tuh, sudah berumur lah gitu kan. Jadi dia punya KTP yang non I gitu. Jadi dulu seminggu katanya. Sekarang lebih sebulan ngurus. Harusnya dengan elektronik itu kan lebih cepat. Itu satu, pengurusannya sudah salah. Kedua apa? Apa fungsi iktp? Cuman keren-kerenan. Ya, iktp itu kan lebih keren daripada kan yang tanpa I itu. Ada kilau-kilau di belakang. Ada kan? Kayak SIM itu. Tapi saya merasakan iktp satu selama ini. Saya bukannya apa pemerintah, ini sampai ke Menteri Dalam Negeri pun tidak masalah. Ada yang upload di YouTube pun boleh. Apa tadi mau saya bilang? Oh ya, cuma satu. Entahlah yang lain. Mungkin teman-teman di sini mungkin udah pernah merasakan apa manfaat iktp. Kalau saya baru satu yang saya temui. Ketika saya daftar CPNS, ketika saya buka aplikasi itu, ketik nomor KTP langsung muncul semuanya data-data saya. Baru itu saja. Selebihnya BPJS masih pakai. Enggak juga kan? Pokoknya kita mendaftar apapun harusnya pakai iktp itu selesai, tidak perlu kopi-kopian lagi harusnya. Ini masa elektronik di kopi-kopi, kan gitu ya? Soal elektronik itu masa pakai kopi kan? Main gesek kalau apa itu, enggak? Main tempel kayak tol ya kan, apa? Itu ya. Tapi mungkin teman-teman di sini ada mungkin yang sudah merasakan iktp itu memang elektronik, ya udah sampaikan aja nggak apa-apa. Ya saya orang pemerintah kan, tapi tidak apa-apa saya kritik juga pemerintah. Sebab itu loh, kita sebagai orang IT kan merasa gimana gitu ya. Dan Pak Satriwono itu merasa geram juga jadinya. Kok iktp kayak gini gitu. Saya merasa geram, dia praktisi orang IT juga sama-sama seperti kita gitu. Terus kalau masalah oknum itu memang benar. Tapi harusnya kalau itu memang ya sampai sekarang kan kekayaan selesai. Toh masih pakai surat sementara ya kan. Ini enggak sekarang. Malah di CPNS itu ada surat sementaranya. Artinya itu enggak cepat. Harusnya elektronik KTP itu hari ini urus, hari ini selesai. Tidak. Nah. Tuh. Terus itu sistem. Berarti itu salah satu kegagalan sistem. Nah, kemudian yang saya bahas, tadi ada pertanyaan, apa tadi? Sinta apa tadi? Influencer. Oke. Itu mungkin kalau yang penelitian jurnal yang paper yang diambil sama kelompok 3, itu kan lihat dulu konteksnya, dia respondennya siapa. Nah, kita lihat dulu dari papernya itu responden mereka siapa. Kalau memang respondennya influencer, mungkin itu sangat dibutuhkan. Mana tahu nih respondennya petani kan, kita nggak tahu. Cari tahu dulu respondennya siapa. Tapi sekarang kebanyakan pekerjaan itu memang tergantung dengan teknologi. Harus, saya aja lah. Ini baterai lagi error nih, baterai laptop saya lagi bermasalah nih. Padahal baru beli kemarin, makanya colok terus kan. Jadi saya nggak bisa berpisah dengan dia gitu, walaupun seminggu saat ini dengan laptop nih, karena saya butuh dia, ketergantungan sama dia. Tanpa dia saya tidak bisa kerja sebenarnya, ya. Karena sekarang ini banyak kerja juga, makanya nggak apa. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya tidak membutuhkan teknologi, ya itu mungkin butuh batasan. Maksudnya itu mungkin ketah gadget apa kan. Tapi kalau pekerjaan itu yang harus pakai smartphone, yang harus pakai laptop, itu memang tidak boleh kita batasi. Nah, dan kita manusia ini mau tak mau, suka tak suka memang ketergantungan dengan teknologi. Karena kita butuh
Karena butuh, sudah kita bergantung sama teknologi. Contoh kita kuliah hybrid sekarang nih. Kita butuh teknologi, karena butuh itu ketergantungan kita jadinya. Oke. Dan teknologi itu terkadang kalau kita terus-terus atau gimana ya, karena penyebab kebutuhan tadi dan kita tuh terus-menerus tergantung dengan teknologi, sehingga membuat kita itu kurang pede dengan diri sendiri. Ya enggak? Kita kurang percaya sama diri sendiri. Sinta, jawab pertanyaan saya ya, harus dijawab. 13 dikali 65 ditambah 3 kurang 2, berapa jawabannya? 13 dikali 65 dibagi 3 ditambah 61. Begitu tadi ya? Berapa jawabannya? Tetot lama. Berapa? Berapa Aulia? Berapa? Ade? Berapa tadi Pak? 13 kali 65? Saya catat ya. Kalau soal-soalan, boleh apa itu? 13 kali 65 dibagi 6 ditambah 52. Kali 0. Nolnya nggak usah. Nolnya nggak usah. Berapa cepat-cepat dapat umroh, Pak? Dapat, yang di rumah. 13 kali 65 bagi 6 tambah 52, berapa? Berapa Ulia? 390. Berapa? Kok beda-beda? Tak. 13 dikali 65 dibagi 6 ditambah 52. Berapa? Apa? Yang di rumah berapa? 292. Koma 834. Nah, benar. Nah, kelihatan ya, itu membuat Anda tak pede. Kenapa bilang handphone lagi? Putih kenapa kalian coba? Hah? Malas. Aku salah juga ada. Benar nggak jawabannya? Karena itu yang membuat kita tuh kurang pede seperti ini. Teman-teman ternyata kita nggak mau membuka handphone, ini nggak mau juga membuka itu aja membuka handphone, setelah pede. Tapi akibat kita pede kita tergantung sama teknologi lebih akurat jadi. Jadi benar, itu benar kalkulator itu bukan kalkulator sama ya semuanya ya, itu kalkulator dunia juga. Untuk kalkulator berapa? 2 tambah 2? Salah. 2 tambah 2 itu berapa? 2 lagi gitu ya. Nah, apa namanya? Itu salah satu membuat kita kurang pede kita lebih percaya sama itu. Tapi bilang salah, enggak juga. Karena negara kita di teknologi itu membantu mempermudah pekerjaan kita lebih akurat. Mungkin kalau kita hitung duit, kita ada usaha nih pasang keuangan, kita mungkin lebih beda di Excel atau di kalkulator dibandingkan kita satu. Karena alat itu sudah ada. Kita cuma memanfaatkannya. Itu salah satu
membuat kita pede, membuat kita tuh masih kurang pede di kalangan sama teknologi. Karena teknologi itu dia kurang dengan kita enak. Mereka disuruh bangun jam 6, ya mereka bangun jam 6, kita belum tentu bangun jam 6 juga kurang. Karena dia yang bangun kita kan. Tapi itu salah ya, lagi-lagi nggak salah. Itu bentuk pemanfaatan kita terhadap teknologi. Kembali ke judul yang tadi apa? Judulnya? Kemajuan. Kemajuan, makanya 3 strategi itu berkaitan. Ketergantungan, resiko, dan kemajuan. Nah, satu lagi tentang itu saya perlu bahas. Terhadap anak, mungkin saya sudah cerita, smartphone diberikan kepada anak itu kalau kita kaji baik buruknya itu lebih banyak buruknya daripada baik. Positifnya, anak nangis kasih itu diam, ya kan? Malah di tes ini ada dosen satu orang, dia anaknya itu banyak makan kalau lagi nonton di handphone. Kalau nggak nonton dikit makannya, tapi diberikan handphone itu banyak. Ya. Apalagi banyak tuh hal-hal positif lain. Anak lebih cepat mungkin berbahasa Inggris, gitu kan? Dengan metode itu. Ada juga teman istri saya, anaknya dikasih itu kan bisa bahasa Inggris, bisa ada yang tahu ya. Nah, tapi banyak hal-hal negatifnya. Jadi kalau Anda besok punya anak atau punya ponakan, kalau bisa dihindari, saya bilang dihindari. Sebab saya langsung ketemu sama mendarat kita Pak dari praktisinya langsung dia ustaz, tapi dia banyak orang yang sama dia. Dia ustaz itu keluarga. Ketika saya mendengarkan kajian beliau itu masalah parenting, bagaimana dunia. Jadi kan banyak nih mungkin orang tua yang curhat sama beliau bagaimana solusinya. Nah, salah satunya itu dia mengatakan ada anak yang pasien dia, pasien. Anaknya itu seperti anak autis, padahal bukan autis. Ternyata ketika dia tahu anaknya itu karena genetik. Jadi tanpa waktu, tanpa gadget. Itu terus gitu kan. Mungkin ada teman saya di Facebook yang main apa tuh dan kejar ke Allah dalam programnya. Ada videonya. Itu kan apalagi scroll itu kan satu bilang kalau kita scroll itu kan kecam tuh mata anak-anak itu lah sanggup menerimanya. Tidak cash kita bilang. Akhirnya apa anak yang seperti autis tadi itu diterapi supaya menjadi lama-lama normal lagi ya. Tapi waktunya sempat pokoknya di rumah non gadget, di luar sekolah dekat anak non gadget. Kalau dekat gadget ada maksudnya. Dan itu pun saya lakukan sama anak saya. Kalau anak saya itu tidak bukan modal ya, sudah cuma apa namanya bimbingan ini sudah sampai lebih bagus anak pun tanpa gadget karena kita dulu paling mungkin buat pesawat ada kertas kan sekarang nggak bisa buat layangan kan sekarang ada main layang kita perlu ada kan main layang ya mereka itu umum juga tapi kan cowok pakai singlet kan nggak waktu kecil dulu kalau sekarang memang ada singlet nggak usah jangan coba-coba nggak kan ada juga anak pakai singlet pakai celana sini juga nah apa namanya lebih kreatif sebenarnya anak dulu dibandingkan anak sekarang gitu ya. Ini sosialnya seperti apa benar? Siapa sih hadiah, ya kan? Siapa yang bertanya itu? Hadiah, konangannya kan dipanggil nggak nyaut. Sosialnya kurang, ya seperti itu. Sama lagi kita nomi-nomi aja kan. Sosialnya kurang, lebih bersosial pada dekat ya. Tapi pakai ini. Tapi tujuannya itu kan. Bujing kemarin
Nah, itu ya kan lebih ingat ketahuan. Nah, makanya kalau Anda besok punya anak, apalagi anak Anda besok tuh generasi apa namanya? Generasi apa itu kan 2010 sampai sekarang itu belum ada sebuah waktu belum diidentifikasi seperti apa generasi alfa. Tapi cirinya gitu, dia masih balita, masih kecil sudah pegang HP. Diambil HP-nya nangis, kasih dia. Anak saya aja baru keluar, HP satu-satu. Ahlan wasahlan, ya, mau. Selamat datang di situ di dunia ini. Natal perang yang ibadah tidur di atas itu sudah ada lah. Jadi kaget saya. Dan gitulah misalnya sekarang generasi alfa atau apalagi Anda besok berapa tahun lagi menikah? 2 tahun lagi. Oke, tahun 2030 sudah anak-anak. Enggak salah. Jadi seperti apa besok Allah? Bagaimana kalau tidak banyak? Maksudnya ini kan baru lahir dia sudah pandai gerak tangan sudah pegang HP. Dulu nggak kenal. Tapi kalau ada jangan dibiasakan dengan baik. Karena sebenarnya efek buruk itu lebih banyak dibandingkan yang baik. Ya, pasti ada bilang itu. Lebih banyak yang ngomong yang buruk dengan baik. Nah sekarang nggak kenal sama main layang-layangan, apalagi ini pesawat itu yang pakai apa bisa poligami ya, apalagi coklat dan apa semuanya elektronik ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Nggak ada? Ya udah, saya karena ini waktu sudah jam 11 yang harusnya sudah habis, tapi saya pada saya download itu tidak sini aja lah. Jadi saya panggil absen, silakan di saut. Firhan Hadi. Firhan Hadi tidak ada. Pak. Muhammad Pak. Tadi kata Bang Firhan dia lagi kerja Pak, terus kayaknya nanti ada apa sinyal agak terganggu katanya nanti tadi Pak. Ya. Muhammad Fahari. Oke. Muhammad Fahari belum juga muncul. Dania Ahmad Nabil. Hadir Pak. Ya Gustita. Nadia Gustita. Apa nih kata Nadia? Hadir Pak. Oke. Kintan Putih Alami. Kintan M. Hader. Hadir Pak. Fatania Zulfani. Iya Pak. Novel Valentino tidak. Hadir Pak. Elvi Jario. Hadir Pak. Radian Wayu Elhad. Radian. Nggak ada. Septian Cahaya Purnama. Hadir Pak. Latifatul Zikra. Hadir Pak. Intan Yuliana Putri. Intan Yuliana Putri. Oke, Intan Yuliana Putri nggak ada? Nggak ada ya? Miftah Musaumi. Hadir Pak.
Doni Hamdani. Doni Hamdani. Nggak ada. Muhammad Fairuzi. Dengar suara saya di sana? Dengar suara saya kan? Halo? Kalau hilang sinyal bilang. Oke. Putus, Pak. Arif Roska. Putus-putus, Pak. Arif Hadir, Pak. Roska. Hadir, Pak. William Wahyu. William Wahyu. William Wahyu nggak ada. Muhammad Rafi. Hadir, Muhammad Pak. Rafi. Raffi hadir, Pak. Afdal Halim Amda. Oke. Afdal Halim Amda. Hadir, Pak. Hadir, Pak. M. Kevin Beslia. Hadir, Pak. Fatia Rahman Nazifa. Hadir, Pak. Fauzan Maizati. Hadir, Pak. Ahmad Fauzan Al-Qadri. Ahmad Fauzan Al-Qadri. Ada. Dina Latifun Nisa. Hadir, Pak. Dekan Fisabil Anwi. Dean. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Dean itu artinya dekan ya. Syafza Aumati yang alam. Hadir, Pak. Siti Nur Aisyah. Hadir, Pak. Oke, bentar. Kalian dipanggil nggak nyaut. Siti Nur Aisyah udah ada ya. Daeng Febrino. Daeng Febrino. Pawal Atakosi. Hadir, Pak. Aulia, kok ada tantangan? Sekar Raihan Nisa. Pak. Hanif Iza Pratama. Hadir, Pak. Oke, baik. Kita coba aja perkuliahan kita hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Ada beberapa teman-teman subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak. Mohon maaf, Pak. Nama saya kelewat tadi, Pak. Siapa namanya? Tandika, Pak. Yang nama tidak saya panggil berarti kelompok 3. Saya sudah absen sebelumnya. Pak, saya juga, Pak. Siapa? Lukman Junaid Dharma, Pak. Lukman Junaid kelompok itu enggak? Lukman Junaid. Lukman tidak kelompok 3, Pak. Siapa lagi yang dipanggil? Sini. Lukman Junaid. Sudah. Lukman Junaid BP berapa Lukman? Oh, sudah. Sudah dipanggil. Ada lagi? Sudah. Saya tadi. Siapa namanya? Pak. Siapa? Apa? Enggak jelas apa? Siapa? Syabdadi, Pak. Syabdadi. Sudah dipanggil tadi kan? Baik.